Masya Allah, lihatlah, akhirnya kita sudah bisa panen brokoli kita dari kebun sendiri. Sekali kan, Masya Allah, hasil kerja keras kita. Ada lagi nggak? Nih teman-teman, gemes banget, meskipun pohonnya tinggal 1 biji yang nggak dimakan. Masya Allah, lihat, banyak kan cabenya? Masya Allah, lihatlah hasil panen kita hari ini. Ada brokoli, tomat ranti, zucchini, dan savoy cabbage juga. Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di Inggris yang hari ini cuacanya agak semilir, teman-teman. Wow, setelah panas berminggu-minggu, berbulan-bulan ya sebenarnya. Hari ini tiba-tiba agak dingin. Lihatlah, ini udah banyak banget yang mati, teman-teman. Ya, begitulah ini, tapi masih banyak yang masih bagus sih. Ini masih bagus loh ini. Yeah, these ones are okay. This one... Ya, depends. Karena ini kayaknya kena shaded. Petunia itu nggak suka terlalu panas dan expose matahari ya, teman-teman. Kayak ini juga udah mulai banyak yang mati juga. Yang itu purple juga, tuh. Oh well, tapi lavendernya masih oke sih. Wow. Lavender strong. Iya, kalau lavender. Strong Oke. as bull. Yes, betul. Oke, anyway, jadi saat ini mumpung anak-anak lagi chilling out, teman-teman, aku sama Bang Daniel mau ngajak teman-teman semua panen online lagi. Mumpung hari ini aku rencananya mau masak apa entahlah nanti ya. Pokoknya teman-teman lihat aja nanti. Dan aku sekalian mau ngecek kebun ya. Karena beberapa hari ini aku nggak ngecek. Kira-kira ada apa yang bisa kita panen ya, teman-teman. Hari ini sebenarnya cuacanya itu blue sky, cuman udah mulai semilir-mili. Iya bener, semilir-semilir gitu. Lihat nih, ada pupnya apa itu. Aku dari tadi itu mau bikin video, harus nungguin Bang Daniel selesai kerja dulu, teman-teman. Tuh Bang Daniel aja pakai jaket tuh. Jumper. Oh iya, jaket. Di Indonesia nggak ada namanya jumper. Anything is still jacket. Yeah? Ya, di Indonesia. Anything other than a shirt or a t-shirt? Iya, jaket. Really? Iyalah. What about cardigan? Yo, cardigan is more for woman, I think. Oh, okay. Iya kan teman-teman ya, di Indonesia ya jaket lah, nggak ada yang namanya ini itu. I guess people don't wear jumpers in Indonesia. Nah ini sebenarnya itu aku agak was-was teman-teman. Jadi netnya beberapa hari yang lalu itu, karena kan di sini sempat ada hujan, terus ada angin yang kenceng banget, terus ini ke blow up gitu. Takutnya dimakan sama ini, sama hewan liar gitu. It was getting a bit dark last night, couldn't see. Ya, ini bunganya. My glass, look out for my glasses as well. Dan Bang Daniel waktu nyiram kehilangan kacamatanya, jatuh di sini, nggak tahu di mana katanya. Nggak tahu di mana. It could be anywhere between here and over there. Ya, lihat kangkungku. Oh yeah, Nih, that's a big old plant. This one. It's got some. ya. I think. Nih lihat teman-teman. Tomatnya ini udah mulai matang loh. Ini udah bisa diambil by the way. Ini tomatnya. Tomat Udah ranti. empuk. Tomat ranti bisa buat nyambel ini. Yang lainnya lihat tuh. Ih, banyak banget ini ya. Yang tersisa hanya 1 pohon, tapi pohonnya ini tuh kayak bercabang-cabang gitu loh. Dan buahnya Masya Allah banyak. Tuh, lihat. Sebelah sini lagi. Sebelah sini juga. Tuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Meskipun yang lainnya pada dimakanin sama hewan liar, tapi ini alhamdulillah banget. I didn't realize ini akan survive ya Bang Daniel ya. Waktu itu kita bilang ini pasti mati karena waktu itu udah setengah dimakan teman-teman. Take a chance. Ya ternyata hidup dong, dan lihat ini buahnya Masya Allah, gemes banget. Ya. Oh, ketemu kacamatanya Bang Daniel. Yay. Soalnya kalau nyiram kan harus malam ya teman-teman. Takut
kelihatan orang kita pakai ini. Sebenarnya nggak boleh, cuman ya kita sebenarnya sih kita nyiramnya tuh nggak pakai selang langsung, kita pakainya ini tetap. Kalau pakai ini no problem, tapi takutnya orang salah paham gitu loh, dikirainnya kita pakai selang. Padahal ya kita pakainya ini. Cuma takutnya ya gitulah. Ayo Bang Daniel, Yuk. let's do it baby. Okay. Nah, ini kita mau buka netnya dulu biar kita tahu dalamnya seperti apa. Wah. Oh, lala. Oh, sebentar. Wow. Oh, ini harus di-pruning lagi. I still don't understand how come this, you know, do you think we need to keep opening the net? Because it seems like yeah, got look, no... there's a bees stuck in there Where? because they've got flowers. They need to be. Is it? Yeah, I think we should open it because otherwise it's not going to be producing any vegetable. What we need is high sides to stop the animals stepping in and eating it. Nih, teman-teman lihat. Udah mulai ada penyakit kayak gini nih, kutu. Waktu itu netnya itu kebuka, tuh lihat. Jadi ini harus diambilin ya. I think they get stuck inside, doesn't it? Ya. Kutunya ini loh teman-teman. Ini lihat, ini cabenya. Ini tuh jenis cabai apa sih? Kok kecil-kecil banget gini? Hah? Jenis cabai gumus. Cabai gemes katanya Bang Daniel. Kayak kecil-kecil banget gitu loh. Ini terong hijau teman-teman. Dan kayaknya ini harus dibuka dulu deh. Oh, ini ada banyak penyakit nih Bang Daniel. Lihat nih cabenya. Look. Ooh. Do you think we need to spray with something? I don't know. We don't normally spray, do we? No. Teman-teman ada yang tahu nggak penyakitnya cabai kayak gini? Ini harus disemprot apa dong? I think it's because they're netted. Hah? Do you Don't think we so. didn't have it last time. We haven't had it before. Ini cabainya banyak. Lihat nih. Tuh cabainya. Ooh, look. Ya banyak ini cabainya. Sebelah sini juga. Good. Ini terong hijau juga udah mulai berbuah berpucil-pucil. Ini juga yang ungu juga tuh lihat. Udah mulai ada pucilnya. Tuh. Ini udah mulai berbuah. Gemes banget. Tuh. Lihat teman-teman tuh. Gemes sekali kan. Masya Allah. Hasil kerja keras kita. Ada lagi nggak? All the flowers are the ones that are going to turn to. It's going to be loads on this one, Mama. Iya. Mana ada lagi nggak? Pucilnya cuma satu. Lama banget. Well, that was eaten, so we thought it was going to die. So actually, Yeah. the fact it's come back when this was nibbled by Yes. this one, Iya. Black Beauty. Sama seperti Black yang di Beauty. Tesco itu loh. Ini bunganya itu banyak banget teman-teman. Yeah. Banyak. That means banyak buah. Iya, dan ini lihat ini terong Indonesia yang ungu itu loh. Nah, ini juga udah mulai ada pucilnya. Ini juga terong hijau juga udah mulai ada pucilnya. Cuman ini loh. Ini cabe kayak cabe yang buat mainan itu loh. Kecil-kecil banget cabenya, tapi banyak banget sih buahnya. Pedes ini kayaknya ya. Kalau yang ini lumayan ya, agak gede-gede nih cabenya. Ini juga tuh. Lihat teman-teman. Banyak ini cabenya guys. Yang ini tuh, Masya Allah, lihat. Banyak kan? Cabenya. Ini cabai hijau loh by the way Bang Daniel. Yeah. This is green chili ya. Yeah. that's it. Ini cabai hijau. There's Aku two- emang and that sengaja one, and that one. nanam Oh, cabai hijau buat bikin sambal hijau. and that one. Kalau yang ini tuh cabai apa namanya? Yang pedes banget itu loh, yang warnanya coklat. Yang ini juga cabai hijau. Banyak. Dan ini coba lihat sebelah sini. Banyak.
Gemes sekali. Disemprot opo kira enak erek. Tuh. Kayak banyak kutu-kutu ini loh. Diapain ini terusan ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Coba komen dong. Please guys, komen guys. Kutu-kutu. Any lagi, sayang? Yeah, I don't think that's going to be survive. Not now. Oke, jadi sebelum kita mulai panen-panen yang lainnya, aku mau ngajakin teman-teman semuanya panen sayuran yang tipe ini perdana tahun ini di kebun kita sendiri. Nih, lihat, coba ke sini Bang Daniel. Masya Allah, lihatlah brokoli kita ini sudah siap untuk dipanen. Ini tuh sebenarnya sedikit telat karena ini udah mulai mau bermekaran gitu loh teman-teman. Karena emang beberapa hari terakhir ini tuh beberapa hari terakhir ini kita memang bener-bener sibuk banget, jadinya belum sempat kesini. Setiap kali kesini tuh Bang Daniel nyirami malam hari doang, jadi nggak kelihatan. Anyway, jadi sebelum kita mulai panen, kita mau langsung aja keluar 3, 2, 1. Anyway teman-teman, jadi sebelum kita panen, kita mau keluarkan dulu slogan kita. So, are you ready guys? Ini Bang Daniel. Okay. Wow, mari kita panen perdana brokoli kita tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Duh teman-teman, Masya Allah. Ini masih muda banget. Ini aku mau ambil ini daunnya, karena daunnya ini masih muda dan kita bisa tumis-tumis juga guys. Harusnya aku motongnya kayak gini. Tuh. Ini daunnya masih oke. Rasanya mirip-mirip seperti kailan ya teman-teman. Buat teman-teman yang pecinta kailan, pasti suka daun ini. Tapi yang muda ya, kalau yang tua kurang enak menurut aku. Nih. Mantul-mantul, organik guys. Ya, jadi untuk brokolinya yang bisa dipanen baru satu ini doang. Somehow yang satu ini udah gede, yang lainnya masih kecil-kecil. Even yang lainnya ini tuh kayak baru aja mulai gitu loh, tuh lihat. Tuh, baru mulai. Kelihatan nggak? Ini baru mulai. Terus yang lainnya juga sama, masih baru mulai gitu. Tapi ini tuh nggak tahu kenapa ya teman-teman, banyak dimakanin sama hewan loh. Kayak apa namanya? Oh ini kembang kol nih, tuh lihat. Bisa lihat? Yup. Tuh masih pucil tapi ya. Masih ini banget. Ini juga kembang kolnya. Kenapa banyak ini dimakanin kutu itu loh teman-teman. Nothing like vegetable fly get into somehow. Nih, banyak nih. Ya. Ini udah ada belum? Ini juga kembang kol. Oh, that's coming. Yeah, that's coming. Not quite ready. Tuh, masih baby banget. Jangan dipaksa, guys. Jangan dipaksa. Oke. Lanjut. Kita udah dapat brokoli dan kita mau petik itu tomat ranti. Aku ke sana, Bang Daniel dari sana ya. Gemes banget ini. Wah. Sini Bang Daniel. Nih. Wow. Nih teman-teman. Gemes banget. Meskipun pohonnya tinggal 1 biji yang nggak dimakan. Tapi ini udah empuk banget loh. Jadi kita mau panen aja ya. Dan akhirnya kita bisa panen perdana tomat ranti kita tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok gini? Wah, ini apa? Ini kok lucu? Mana rek, mana? Zombie. Tuh teman-teman, ini aneh banget sih. Tuh, wow, tomat ranti mirip banget sama yang ada di Indonesia. Ini kayaknya kita mau bikin ayam kesrut deh. Kalau ayam kesrut khas Banyuwangi itu biasanya harus banget pakai tomat ranti. Dan ini mumpung aku dapat, meskipun ini kelihatannya ini cuma 2 biji, tapi ini gede banget teman-teman. Tuh lihat. Ya, wow, bikin sup ya tomorrow ya. Ya. Yes. Ini juga mumpung di sini dipetikin dulu ya. Ini daunnya yang bercabang. Aduh. 3, 2, 1. Ini mumpung kita di sini, daunnya yang bercabang-cabang ini kita petikin ya teman-teman. Biar maksimal gitu. Tomat emang harus rajin-rajin kayak gini nih.
kita sudah dapat tomat sama brokoli dan kali ini aku mau panen Savoy cabbage karena waktu itu aku sudah panen sweetheart cabbage dan ini sebenarnya masih agak kecil-kecil juga, jadi kita mau panen Savoy cabbage aja. Yang ini deh. Nih, kesini Bang Daniel. Lihat. Ini sebenarnya tidak panen perdana karena aku udah panen, cuman aku nggak bikin video, guys. Tuh, ya, Savoy cabbage, perfection. Wow. Nah, menurut aku untuk Savoy cabbage ini itu nggak semua orang suka, karena dia rasanya tuh agak-agak sedikit ada pahit-pahitnya gitu loh. Kalau aku, personally, aku lebih suka sweetheart cabbage karena kalau yang sweetheart cabbage ini tuh rasanya mirip-mirip seperti kubis yang kita punya di Indonesia yang biasanya kita pakai sehari-hari. Kalau yang Savoy cabbage ini tuh rasanya mirip-mirip ada daun singkongnya. Mirip seperti kale, tapi ya ada beda-bedanya. Tapi menurut aku sih 11-12 sama sayur kale sih. Kayak daun singkong gitu loh rasanya. Ini kalau misalkan mau dibikin gulai juga bisa juga, tapi menurut aku lebih enak sayur kale daripada kubis Savoy ini kalau untuk dibuat ini ya, kayak santeman kayak gitu. Menurut aku kalau ini lebih enaknya ditumis aja pakai bawang putih, cuman ya rasanya nggak manis-manis banget. Super sehat banget, sayang. I know, ya super sehat. Ini dibandingkan kol-kol lainnya, jenis-jenis kol lainnya, yang ini tuh yang paling sehat, yang paling bagus, penuh dengan vitamin tuh ini teman-teman. Cuman aku emang bukan pecinta sayuran yang rasanya agak pahit-pahit kayak pare. Kayak gitu tuh aku kurang suka teman-teman. Jadi ya ini biasa sih aku bisa makan, cuman nggak yang favorit banget ya. Masya Allah, lihatlah mekrok-mekrok gini loh teman-teman. Ini juga udah siap sebenarnya. Yang ini apalagi tuh gemesin. Tapi kita akan panen pada saat kita mau makan aja ya. Oke, ini juga masih ada beberapa sih teman-teman. Bisa stok untuk makan. Ya, wow. Dapat brokoli, dapat tomat, dapat Savoy kubis. Oh ini ada nih. Ini besar ternyata, tapi aku masih punya setengah di kulkas teman-teman. Kita panennya pada saat kita mau makan aja deh. Iya, tuh lumayan ya teman-teman ya. Oke, ini lihat, nemu. Ini nggak begitu bagus, tapi ini udah waktunya dipanen, jadi kita panen aja ya. Tuh lihat kalau habis kena kepanasan banget gitu pasti kayak gitu teman-teman. Lihat nih, kayak bumpet gitu loh, buncit. Apa maksudnya nggak bisa gede gitu loh. Ini juga nggak bagus-bagus banget, tapi ya wes lah, daripada mubazir. Tuh, my favorite color, glowing, shimmering. Lihat teman-teman, kangkung aku udah mulai agak gede-gede. Tuh, biasanya sih kangkungnya bagus, mungkin emang jenis ininya yang nggak bagus sih. Tuh, Bang Daniel, I think we have to start watering this one. I'm trying to, ini harus mau aku semprot pakai air nggak sih? What do you think? Yeah, give it water. I did give it a big water last night, but let's do it again today. Ya teman-teman, bisa komen nggak? Ini sebenarnya kutu apaan sih? Kayak mungkin kutu dari satu tumbuhan terus nyebar gitu atau gimana sih? Aku tuh bener-bener kepengen buka aja ini netnya, tapi pasti dimakan sama hewan liar gitu loh. Dan kalau misalkan dinetin terus-terusan, takutnya itu nggak ada lebah gitu. Nggak ada lebah masuk, jadinya nggak bisa jadi buah kan? Itu maksud aku, gimana dong? Do you think we should take off the net? Don't know. But then if we take off the net, We lose that. That's a big loss. yeah, then what can we do? So give it a bit of a spray. And have a look in a couple of days. I think what we need to do in the morning, we just open every morning.
and then close it off every time we water the garden. Well, that's the only way that we can do it, isn't it? Karena hewan-hewan liar itu datangnya cuma malam doang, teman-teman, by the way ya. Karena ini kalau misalkan nggak ditutupin, pasti dimakan sama hewan liar. Well, Tapi came. I mean, it's been open for 2 days. I closed it last night, but nothing's come. But it doesn't mean that something will come in the night, jump over the fence, eat, and then jump back over. That fence is low for we can easily jump that. But ini, look, after 2 days open, suddenly got fruits, look. Yeah. Lihat, gemes banget nih terongnya aku. Ini bunganya banyak. Tuh teman-teman. Oke dan. Ya. I mean, yeah. Ya, oke. Jadi ini kita mau balikin. Kalau yang ini wajib banget dinetin sih. Kalau nggak dinetin udah pasti dimakan sama kupu-kupu putih ya teman-teman. Kalau kupu-kupu putih sudah makan, ini aja udah mulai dimakan tuh. Lihat telur-telurnya tuh. Jadi ini harus di-spray. You have to spray. This one we have to cover. Otherwise, Wow, ini meskipun tomat-tomat rantingnya yang sebelah sana udah gede-gede, tapi ini juga lumayan banyak banget pucil-pucilnya tuh teman-teman. Ya, ini meskipun cuma satu pohon, tapi dia bercabang-cabang. Banyak banget teman-teman. Semoga masih nutut di musim dingin ya. Worst case kalau nggak nutut, at least kita udah punya yang gede-gede. Meskipun cuma satu pohon, tapi alhamdulillah dapatnya banyak. Ya, realitanya kita berkebun di sini karena memang banyak banget hewan-hewan liar. Memang seharusnya di sini itu kalau misalkan kita mau bikin ini benar-benar 100% kayak tanaman ini kebun sayuran, kita harus bikin kayak apa ya jeneng, kayak rumah khusus untuk ini. Jadi dia kayak net gitu loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah follow kita dari lama, di rumah lama itu Bang Daniel sama Papa sempet bikin kayak cage ya namanya ya. Harus seperti itu. Kalau enggak ya nggak bisa survive. Sedangkan kalau misalkan dikasih net kayak gini, kadang sayuran itu ada beberapa jenis sayuran yang masih butuh lebah gitu kan, untuk membantu polinasi gitu. Tapi kalau misalkan selalu ditutupin, kadang ya nggak maksimal gitu. Jadi kayak antara maju kena, mundur kena. Dikasih net, kita nggak dapat lebah. Nggak dikasih net, udah pasti dimakan sama hewan liar dan kita nggak dapat apa-apa. Gimana dong? Jadi satu-satunya jalan itu ya pagi harus dibukain semua, malam baru ditutupin, kayak kerjaannya double-double. Anyway, ya wes lah. Tapi meskipun kayak gitu, kita masih bersyukur, kita masih punya lumayan banyak hasil panenan juga yang bisa dimakan sendiri. Anyway, jadi ini kita sudah dapat apa yang kita butuhkan. Jadi kita sudahi dulu aja videonya. Pokoknya teman-teman ikuti terus keseruan kita. Kita akan masak-masak menu Indonesia. Oke? Ya wes kalau gitu kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye guys.